Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis pada siang ini, semoga Allah berkahi. Hadis nomor 440 dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan menyelesaikan bab harapan pada siang ini ya. Berbunyi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan fa akimhu alayya wa hadaratis salatu fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأكم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, wahai utusan Allah, saya telah melakukan satu kemaksiatan yang mewajibkan hukuman had ya. Jadi hukuman syariat yang berhubungan dengan fisik ya, cambuk misalnya. Maka tegakkanlah hukuman itu atasku. Saat itu masuk waktu sholat atau tiba waktu sholat. Maka dia pun ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala dia selesai sholat, dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu maksiat yang mewajibkan hukuman had. Maka tegakkanlah hukum kitab Allah atasku. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah tadi kamu ikut sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu telah diampuni. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu mengandung banyak makna, tapi yang perlu kita titik beratkan adalah tentang masalah bagaimana sholat itu bisa membersihkan dosa. Dari sisi lain, ini bisa juga terjadi karena orang ini niatnya sangat ikhlas, ingin taubat dan ingin dihukum. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengkhususkan pengampunan dosa buat dia. Dan jangan sampai dianggap remeh teman-teman. Jangan dikatakan, oh kalau begitu hukuman had ini kan termasuk bagian daripada hal yang berat dalam Islam. Ya udah, berarti dengan hadir sholat cukup. Ya udah, nanti akan dibersihkan oleh Allah SWT. Bukan seperti itu. Karena bisa saja orang ini sebenarnya orang yang terkhususkan di masa Nabi SAW. Karena dia sholat bersama Nabi SAW, maka dia pun punya pengampunan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan hadis selanjutnya, nomor 441 ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha." Saya ulangi, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Artinya, sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba yang apabila dia makan sekali, dia memuji Allah Ta'ala atasnya. Atau minum sekali, dia memuji Allah atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Indahnya menjadi Islam dan menganut agama Islam atau menjadi Muslim teman-teman sekalian. Subhanallah, hampir semua aktivitas kita, kalau kita kerjakan, diniatkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan bernilai pahala. Akan bernilai ibadah. Makan dan minum sesuatu yang mubah. Semua orang boleh makan dan minum, gitu kan. Tapi subhanallah, Anda bisa menunggangi makan dan minum yang tadinya hukumnya mubah. Mubah ini artinya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, ya. Itu mubah. Tapi dia bisa berubah menjadi sunnah, yang artinya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau Anda niatkan makan itu dan minum yang Anda lakukan setiap harinya, karena ingin memberikan hak badan yang sudah Allah titipkan. Allah titipkan kita badan ini untuk kita gunakan sebagai fasilitas menyembah kepadanya, tunduk kepadanya, gitu kan. Maka pada saat seseorang itu merasa lapar atau merasa haus, maka ini sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tubuhmu sedang butuh makanan, tubuhmu sedang butuh minuman. Ya. Kalau dia niatkan di situ untuk memberikan hak badan yang Allah amanahkan kepada dia, maka tentu teman-teman sekalian di sini dia akan menjadi sunnah dan menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu, selesai makan pun, Anda akan bisa mendapatkan pahala ekstra, bonus ya, pada di perusahaan. Tapi ini bukan dengan lembur, hanya sedikit menambah jenis ibadah sederhana yang Allah perintahkan, yaitu memuji Allah.
bersyukur kepadanya, mengatakan alhamdulillah. Nah ini, kalau Anda ucapkan ini, maka sudah cukup teman-teman sekalian, ini akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridha, pernah kita singgung masalah itu ya, berarti Allah akan memberikan apa saja yang kita inginkan. Sudah perut kita kenyang, haus kita atau dahaga kita hilang, kita hanya mengatakan setelah makan, alhamdulillah. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan dan minuman ini, sehingga lapar dan hausku hilang misalnya. Maka sudah cukup Tuhan sang pencipta menilai itu dengan ridho kepada kita. Dan makna ridho sekali lagi berarti akan memenuhi kebutuhan kita, memaafkan kesalahan kita. Saya pernah duduk dengan beberapa orang ikhwah, laki-laki muslim, duduk bersama saya beberapa orang. Kemudian selepas makan, kami makan Masya Allah sangat nikmat pada saat itu. Selepas makan saya sempat menyinggung, saya mengatakan, mau nggak setelah makan begini, dosa kita dimaafkan? Kata mereka, tentu saja Ustaz. Kira-kira seperti apa itu? Sudah kenyang perutnya, hilang dahaganya, hausnya, dapat nikmat makan itu. Dan kita dapat energi di tubuh kita. Tubuh kita dapat nutrisi, sehingga kita punya energi. Itu juga diampuni dosa? Saya katakan iya. Karena Nabi SAW telah bersabda, siapa yang membaca selepas makan, Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ini sebagai makananku, ya, dan menjadikannya sebagai rezekiku tanpa ada daya dan kekuatan dariku, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Muji Allah. Kembalikan kepada tauhid, mengesahkan Allah SWT. Kalau semua ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang begitu orang beriman. Mereka selalu menggantungkan dirinya, perbuatannya, niatnya, segalanya kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Seperti orang ateis dan orang-orang yang sejenisnya, yang memang tidak yakin ada Tuhan. Karena bagi mereka harus semua itu nampak dulu, baru diyakini keberadaannya. Mereka lupa. Padahal banyak sekali dalam diri mereka yang mereka itu bisa saja ya, rasakan tapi tidak nampak. Seperti misalnya rasa lapar, rasa haus, rasa suka, rasa sedih, ya, kenyang, mengantuk. Kan semua itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan tapi tidak nampak. Berarti tidak semua harus nampak depan mata manusia. Gitu kan? Seperti itu. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana seorang muslim selalu menghubungkan aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu hanya sederhana, makan, minum, ya. Tapi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia kembalikan kepada Allah, maka secara otomatis dia tahu Tuhan yang telah menciptakan dia, Tuhan yang memberikan dia makanan ini. Ya. Maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup akan memberikan atau mendatangkan ridho Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau maha suci Allah. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana seorang muslim boleh menikmati makannya, minumnya. Bahkan sudah pernah kita singgung masalah ini, teman-teman sekalian, dalam banyak materi-materi kami yang lain. Kalau seorang muslim dianjurkan untuk memakan atau mengkonsumsi makanan dan minuman, dua konsepnya, atau dua poinnya, halalan yang Allah bolehkan, thayyiban, berkualitas. Ya. Ini sudah sering saya kasih contoh. Kalau Anda masuk ke satu supermarket, Anda temukan satu jenis buah. Biasa saya kasih contoh anggur ya. Contoh misal, sejenis buah apa yang Anda suka, harga kualitas A, misal 500.000 rupiah. Kualitas B, 300.000 rupiah. Lalu kemudian Anda beli yang kualitas A. Karena Anda mampu, dan Anda memang mengejar kualitasnya, dibolehkan. Yang dilarang dalam Islam adalah tabzir, berlebihan. Ya. Misal, Anda sendirian lalu Anda beli 100 kilo apel, 100 kilo anggur. Anda tidak makan, mubazir sampai rusak. Nah itu tidak boleh. Tapi selama itu adalah kebutuhan kita, dianjurkan kita untuk menikmati. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau kita nikmati pakaian, makanan, penampilan yang baik, badan yang wangi. Semua Allah mau. Allah perintahkan itu. Makanya Allah buat kita pada saat kita gerah kita nggak nyaman, pada saat kita habis mandi kita segar. Ya. Allah mau kita pada saat lapar kita makan dan kita merasakan nyaman pada saat sudah kenyang misalnya. Kita pada saat capek disuruh istirahat.
Ya. Allah SWT inginkan kebaikan buat kita, bukan keburukan. Kita masuk selanjutnya hadis nomor 442. Dan hadis ini masih dalam bab harapan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi membuka tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat. Dan membuka tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat. Hingga matahari muncul dari tempat terbenamnya. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini maknanya, makna global dulu baru kita ambil pelajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau kita ini bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu Allah tidak memvonis langsung pada saat buat salah langsung dihukum. Andai saja teman-teman sekalian setiap orang buat salah langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang hidup di muka bumi ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun kelalaian? Tapi Allah dengan kemahamurahannya memberikan peringatan-peringatan agar orang tidak terjerumus sehingga orang mengecilkan volume daripada pelanggaran dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang bagi orang yang terlanjur buat dosa segera taubat. Dan Allah selalu membuka, kalau bahasa kita manusia 24 jam semuanya terbuka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana kemahamurahan Allah Sang Pencipta yang selalu mau menerima permohonan maaf dari hamba-hambanya. Orang Islam sudah tahu bagaimana dia mengatakan astagfirullah, saya memohon maaf ya Allah, wa atubu ilaih, ya. Dan aku pun mengikrarkan tidak akan mengulangi kesalahan. Dan Allah suka dengan taubat hambanya ini. Allah suka dengan taubat hambanya, ya. Dalam sebuah hadis yang lain, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Dari kekafiran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Sesungguhnya Allah, ya, sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Lebih gembira daripada seseorang di antara kalian pada saat dia pergi melewati sebuah padang pasir yang tidak bertuan. Dan di atas tunggangan dia ada semua bekal dan hartanya. Pada saat dia istirahat, pada saat dia sedang istirahat di sebuah lokasi, di bawah sebuah pohon, tertidur, kemudian dia bangun, dia tidak menemukan lagi tunggangannya, untahnya sudah hilang dengan semua bekal-bekalnya. Di padang pasir yang tidak bertuan, tidak ada orang satupun di sana. Cuma dia sendiri. Gersang, tidak ada air, tidak ada makanan. Maka dia pun keliling-keliling, kata Nabi SAW, mencari tunggangannya. Pada saat dia sudah putus asa tidak menemukan, dia pun berkata pada dirinya sendiri, saya akan pergi ke pohon yang tadi saya tidur. Semoga saja saya tidak bangun lagi, saya meninggal dunia. Maka dia pun kembali lalu dia tertidur di bawah pohon tersebut. Pada saat dia bangun, dia kaget karena menemukan tunggangannya atau untanya sama seluruh bekalnya sudah ada di depan mata dia. Bagaimana gembiranya orang ini bisa melanjutkan kehidupan? Allah lebih gembira daripada orang tersebut dari taubat hamba-hamba, atau pada taubat hamba-hambanya. Jadi Allah mau kita baik, kita selamat. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka. Dalam riwayat Bukhari yang lain, atau riwayat yang sahih, bahwasanya ada seseorang melakukan dosa, lalu dia mengulanginya, terus saja dia mengulangi dosa tersebut, dan Allah setiap kali dia mengulangi dosa, dia mengatakan, ya Allah maafkanlah aku. Lalu Allah maafkan. Yang kedua kali, yang ketiga kali, tapi terus dia melakukan taubat tersebut. Maka Allah SWT mengatakan kepada para malaikat, lihatlah hambaku, dia tahu dia punya Tuhan yang akan memaafkan dia. Maka ketahuilah aku telah memaafkan kesalahannya. Jadi Allah mau sebenarnya kita selamat. Dalam riwayat Bukhari yang lain, pernah ada seorang ibu menyusui anaknya. Nabi SAW lewat dan para sahabat melihat. Tentu bukan melihat payudara, bukan. Tapi maksudnya adalah, ibu itu kelihatan lagi menyusui bayi dari bawah kainnya gitu kan. Kata Nabi SAW, kira-kira kalau kita bakar api unggun, kemudian kita minta ibu ini untuk memasukkan anaknya ke dalam api, apakah ibu itu akan melakukannya? Kata para sahabat, ridwanullahi alaihim, tentu tidak ya Rasulullah. Ibu siapa yang mau membakar anaknya sendiri? Nggak mungkin gitu. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu tersebut kepada anaknya.
sebesar apapun pelanggaran yang pernah kita lakukan, seburuk apapun karakter kita, bawaan kita, di saat kita ingin kembali menjadi orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah SWT, maka Allah akan menerima kita. Selama belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia itu berbeda. Ya. Hadis selanjutnya, atau pelajaran yang lainnya, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, tentu pelajaran pertama adalah kemahamurahan Allah Subhanahu Wa Taala karena menerima tobat hamba-hambanya. Kemudian pelajaran yang kedua sekarang, mohon maaf. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana ya, taubat itu akan terus terbuka pintunya sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Sekarang kan dari timur ke barat. Nanti menjelang hari kiamat akan berubah tentunya. Tanda-tanda hari kiamat ini. Ini ada bahasan sendiri, kita sudah bahas panjang lebar di kitab Minhajul Muslim ya. Nah itu ada tanda-tanda itu. Nah kalau sudah muncul matahari terbit dari barat, bukan lagi dari timur, itu akan terjadi nanti di akhir zaman sebelum ditiupnya sangkakala trompet yang menghancurkan seluruh alam semesta ini. Maka semua taubat masih diterima. Dalam riwayat lain juga, taubat akan diterima selama belum yugharghir atau sampai ruh di tenggorokan karena ditarik oleh malaikat.